Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah bagi yang tidak berhalangan, dengan niat semoga Allah memberi kita limpahan ilmu yang barokah, limpahan ilmu yang manfaat, keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirah, kemudahan dalam segala urusan kita dunia maupun akhirah, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni semua dosa kita, menerima semua amal soleh kita, mewujudkan hajat-hajat kita, melindungi kedua orang tua, pasangan hidup, anak keturunan ila yaumil qiyamah, dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang dapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam usia panjang, dalam keberkahan, kemudahan, kesehatan, ketaatan, kekayaan dan kebahagiaan, dan meninggal kelak dengan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa ala manahibna ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai kajiannya, kalau soundnya begini dengar, untung ustadznya ini ngerti sound, karena saya biasa ngurus majelis saya dari nol ya. Jadi saya ngurus majelis itu dari nol, dari yang datang cuman 5 orang, 30 orang, sampai yang datang 80.000 orang. Jadi itu diurusi sendiri, dan saya biasa tidak bergantung pada panitia. Jadi mau gelar karpet ya tidak nunggu panitia. Jadi panitianya ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya digelar sendiri. Jadi semua harus bisa. Makanya alhamdulillah ngerti. Son ya ngerti, masak insya Allah ya paham nasi goreng. Nasi goreng atau yang macam-macam, ya macam-macam. Karena saya nggak mau bergantung pada siapapun. Capek kalau bergantung. Saya makanya di tempat istirahat pun saya nanya, ini tempat kompornya di mana? Ini air panasnya di mana? Kopinya di mana? Tehnya di mana? Gulanya di mana? Panitia cukup santai saja, nanti saya buat sendiri, nggak usah dibuatkan. Ya karena lebih enak ya, lebih enak nyantai, anggap rumah sendiri. Yang ngaji sama saya begini saja, nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang pipinya rata maupun peot-peot, nggak usah begitu, nyantai saja. Pada siang hari ini pun saya nyantai, sarung putih, baju putih, peci putih, nggak pakai yang lain, pakai selendang, pakai jubah. Saya bawa, cuma sengaja tidak saya pakai karena saya pengen santai-santai saja. Kalau pakai jubah nanti saya jadi pengen nikah. Karena itu biasanya pakaian orang nih nikah atau pas acara-acara yang tertentu dipakai. Alhamdulillah ini ulang tahun keempat ya. Hasbullah Nurul Jannah. Hasbiyallah atau Nurul Jannah ya. Ada depannya ada hasbiyah? Ada hasbiyallah kan? Ya. Hasbiyallah Nurul Jannah. Nur Jannah, nggak pakai Nurul lah ya. Ya, hasbiyallah Nur Jannah. Semoga majelisnya bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Jadi selama ada tenaga kerja Indonesia di Hong Kong ini, semoga majelis ini juga masih ada. Dan siapa tahu cita-cita saya itu masih sama,
nggak berubah. Saya pengen Hong Kong nanti muslimnya semakin banyak. Jadi nanti jenengan kalau daftar haji repot. Ya seperti Indonesia ya, muslimnya semakin banyak. Tema pada siang hari ini adalah bila ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ingin berjumpa dengan Allah. Boleh nanya? Kira-kira syarat berjumpa dengan presiden mudah atau susah? Susah. Susah kan? Ada protokoler macam-macam, A, B, C dan lain sebagainya. Kemudian ngatur jadwal ketemu presiden mudah atau susah? Susah. Kemudian jenengan kira-kira mengajukan diri ingin ketemu presiden, itu banyak diterima atau banyak ditolak? Padahal presiden itu kira-kira penting atau kurang penting? Ya penting tapi kurang penting. Masa jabatan presiden maksimal berapa tahun? 10 tahun. 5 tahun berakhir, kemudian bisa dipilih lagi maksimal 10 tahun. Setelah 10 tahun jadi apa? Bisa pangkatnya lebih tinggi dari presiden? Setelah 10 tahun pangkatnya bukan naik, tambah tuh? Betul? Berarti penting atau kurang penting? Gitu aja kok. Mau ketemu A, B, C dan lain sebagainya. Kira-kira kalau jenengan bisa ketemu presiden, dikasih hadiah atau cuman senyum? Tapi kalau ketemu bangga atau nggak bangga? Ketemu yang kurang penting, dikasih senyum tok, repotnya luar biasa, bangganya luar biasa. Sehari dipanggil Allah 5 Allah super sibuk, Allah super hebat. 1 hari dipanggil Allah 5 itu pun kita malesnya luar biasa. Silahkan mikir. Silahkan mikir. Kira-kira masa jabatan Allah abadi atau 5 tahun? Gak mungkin Allah jadi Tuhan cuma 5 tahun. Dari dulu Allah sudah Tuhan, sampai kapanpun Allah juga Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Yang punya semuanya adalah Allah. Yang kita butuhkan adalah Allah. Yang bisa ngasih rezeki kita adalah Allah. Yang bisa nyelamatin kita adalah Allah. Yang bisa nyehatkan kita adalah Allah. Yang bisa nyembuhkan kita adalah Allah. Yang bisa bahagiakan kita adalah Allah. Berarti ketemu Allah penting atau gak penting? Sudahkah dianggap penting? Sebetulnya yang ceramah itu jenengan, saya cuma ngomong ya. Saya kan cuma nanya-nanya. Berarti Allah sudah dianggap penting belum? Jujur. Jujur. Penting mana Allah sama handphone? Handphone jenengan hilang bingung atau nggak bingung? Handphone ketelisut bingung atau nggak bingung? Sinyalnya hilang, handphonenya masih ada, bingung atau sumpah? Bingung dan sumpah, betul? Tapi Allahnya hilang biasa saja atau bingung? Jujur. Kita ini harus jujur. Nyatanya biasa-biasa. Contoh boleh? Boleh. Contoh sinyal hilang. Contoh ya. Namanya wanita itu ada masa haid atau masa nifas, betul? Sebagian wanita kalau haid justru yes. Orang sah sholat subuh turunin bablas, yes. Gak usah sholat subuh tidurnya bisa lanjut, yes. Ibadah libur, yes. Betul? Bukan wanita kok tahu. Sebagian wanita, saya nggak bilang bagi semuanya, sebagian wanita seperti itu. Jadi hilang kewajiban sholatnya, hilang pula hasratnya untuk sholat. Jadi sinyalnya hilang, nyantai-nyantai. Seharusnya kalau sholatnya dilarang, maka seharusnya zikirnya
ditingkatkan karena kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mau ketemu Allah di akhirat ada syaratnya. Mau ketemu Allah di akhirat ada syaratnya. Syaratnya di dunia senang ketemu Allah. Kalau di dunia nggak senang ketemu Allah, maka di akhirat juga tidak akan ditemui oleh Allah. Lah kalau nggak ditemui Allah, kira-kira tempatnya di mana? Di mana kira-kira tempatnya? Neraka itu enak atau nggak enak? Kok tahu? Udah pernah survei? Belum pernah survei? Jadi mau survei? Oh pasti survei. Tidak ada seorang pun yang tidak survei neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi yang namanya neraka. Itu udah janjinya Allah Ta'ala. Itu janji dan ketentuan yang pasti. Jadi semuanya pasti akan masuk ke dalam neraka. Udah siap-siap? Semuanya pasti akan masuk ke dalam. Masuknya bagaimana? Karena yang namanya Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jembatan itu melewati neraka. Nah, yang dia terpleset akhirnya jegur plung. Yang terpleset akhirnya jegur plung. Coba bayangkan uji nyali, jenengan dikasih satu jembatan diletakkan di atas kawah Merapi yang lagi menyala atau Gunung Raung yang lagi nyala. Silahkan berjalan, kira-kira nyemplung nopon jegur. Kalau kecemplung itu kan kecil ya, kalau jegur itu gur gede gitu ya, plung, gur itu lain. Kalau nyemplung itu kecil, kalau jegur itu besar. Jadi kira-kira masuk atau nggak masuk? Itu baru kawah Merapi atau Raung. Lah kira-kira kalau kawah yang namanya neraka, kita berjalan di atasnya, kemungkinan selamat itu besar atau kecil? Tergantung jaraknya, dan tergantung lebarnya jembatan. Dan hebatnya jembatan itu didesain oleh Allah Ta'ala, bisa pendek, bisa lebar, dan bisa kecil, panjangnya tidak terkira. Semua bergantung dari amalnya masing. Yang amalnya hebat di dunia diridhoi Allah, itu ngelangkah cuman selesai. Tapi yang amalnya itu jelek, jadi kecil jembatannya, kemudian dia jalannya terhuyung dan pasti jegur. Nah, untuk orang-orang yang beriman, nerakanya yang sambat. Neraka itu sambat ngeluh, ya mu'min, jus ya mu'min. Dalam hadis disebutkan, hei orang yang beriman, tolong kalian segera pergi, lewati aku, jangan lama-lama berjalan di atasku, kata neraka. Hei orang-orang yang beriman, kata neraka, jus ya mu'min, silahkan kalian segera pergi, silahkan kalian segera ke surga, jangan lama-lama berjalan di atasku, karena cahayamu memadamkan bara apiku. Neraka takut jadi nggak bisa menyala gara-gara ada mukmin yang lewat di atasnya. Lah jenengan termasuk nantinya yang membuat neraka semakin menyala atau neraka padam? Nah, jadi bahan bakar neraka atau pemadam neraka? Pengennya kita jadi pemadam neraka. Kita masih ingat qasidah li khamsatun atau li asyratun utfi bihim naral jahimil hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah, dan seterusnya ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu kan dikatakan, ya Allah saya punya 10 orang yang berkat mereka semua neraka jahanam akan padam. Neraka jahanam akan padam. Maksudnya apa? Kalau kita berjalan bersama beliau-beliau, insya Allah tidak akan masuk neraka. Sebab nerakanya sudah ngomong segera jalan. Ini hadis ya, bukan ucapan saya atau ucapan ulama, tapi ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Juz ya mukmin, hai mukmin, segera kamu lewati aku karena cahayamu bisa memadamkan bara apiku. Dan sudah banyak contohnya yang seperti itu. Alhamdulillah pada siang hari ini jujur saja sebetulnya saya mau ngomong apa juga gak ngerti. Karena memang saya diajari guru saya kalau ngomong jangan ngomong yang sudah ngerti. Kalau ngomong yang sudah ngerti itu berarti nggak nambah. Tapi kalau ngomong yang belum ngerti nanti insya Allah ditambah. Bukan tahu ya, ngerti. Ngerti itu misal gini, saya mau nanya ya. Mabuk, ada muslim mabuk. Tahu nggak hukumnya kira-kira? Tahu. Kenapa masih mabuk? Belum sadar dan belum ngerti. Kalau sudah ngerti maka tidak akan mabuk. Betul begitu kan? Dan semua orang yang bermaksiat dan orang yang taat juga gitu. Kalau ngerti kira-kira duduk seperti ini pas pengajian begini, malaikat yang turun dan yang diampuni itu seperti apa, maka pasti pengen tiap hari seperti ini. Nah kita termasuk udah ngerti atau belum? Rontok. Kadang ngerti, kadang tidak. Nah insya Allah pada siang hari ini saya pengen dapat tambahan ilmu dan yang lain juga dapat tambahan ilmu. Oke, sekarang saya kurangi kecepatan bicara saya. Karena mulai ada yang batin kok kecepatan ya. Betul, ada yang batin begitu? Jujur, tadi ada yang batin kan? Habib kok kecepatan ya? Kelihatannya seperti mau lari-lari kemurungsung. Betul, ada yang batin begitu? Saya jangan dibatin, kroso. Sebetulnya bukan cuma saya, jenengan pun kalau dibatin orang juga kroso. Ya, makanya jangan suka batin. Biasanya batin itu kurang Iya, batin itu kurang biasanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ya, berjumpa dengan Allah, saya persempit judulnya, boleh ya? Judulnya saya persempit gini, Sangu Mati. Sangu Mati. Coba yang tidak akan mati angkat tangan. Ya. Semua pasti akan mati. Yang pengen panjang umur angkat tangan. Normal. Panjang umur, sehat walafiat, sugih, bahagia tanpa susah payah, matinya masuk surga tanpa hisab. Amin. Berarti ini waras semua, alhamdulillah. Normal. Oke, itu cita-cita, itu harapan. Harapannya begitu, pengen masuk surga, hidup bahagia di dunia, nggak susah, nggak payah, nggak capek, ya sehat, panjang umur, meninggalnya indah, selesai, masuk kubur, disambut malaikat, penuh dengan kenikmatan, dibangkitkan dalam kelompok Nabi Muhammad SAW, masuk surga bersama 70.000 orang, tanpa dihisab, kemudian di surga Jannatul Firdaus, kemudian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itu harapan. Betul? Tapi harapan itu harus dibuktikan dengan kenyataan. Pada siang hari ini saya akan mengajarkan kiat sukses hidup dunia dan sukses hidup akhirat. Mau? Baru saya tulis sekarang ya. Ini ditulisnya sekarang. Bersabda Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu, atau kama qala sallallahu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika anak keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, maka amalnya udah berhenti. Amalnya berhenti, putus amalnya. Kecuali tiga amal. Yang pertama sedekah jariah. Dalam hadis yang lain, yang pertama ilmu yang bermanfaat. Dalam hadis yang lain, yang pertama adalah anak soleh yang mendoakan. Artinya kalimatnya beda. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mau mendoakan.
3 hal ini kunci bahagia dunia, bahagia akhirat. Siap membahasnya? Saya harus lihat jam dulu biar nanti pas gitu. Ini sekarang 2:30. Mau selesai jam berapa? Jam 5. Ini gedung bisa sampai jam berapa? Oh ya, jam 5. Oke, jam 5 ya? Jam 6. Ini kaki harus dipersiapkan dulu kalau jam 6. Saya ngomong tadi jam 2 lewat 10 menit. Betul? Sekarang udah jam 2 lewat 30 menit. Insya Allah kurang lebih saya bicara 15 sampai 20 menit. Ya kan? Anggap 20 menit. Kalau berhenti jam 5 dari sekarang 1,5 jam ditambah 20 menit. Berarti 2 jam 10 menit. Tegakkah Anda membunuh saya pelan-pelan? Nggak ada masalah mau duduk, mau berdiri, mau tidur. Tapi kan mulutnya ngomong. Masalahnya tuh mulutnya ngomong terus. Kalau berdiri cuman diem juga nggak jadi masalah. Oke, kita lanjutkan ya. Insya Allah keluar dari tempat ini, insya Allah saya yang berbicara dan Anda yang mendengarkan, atau yang menonton tayangan ini sampai kapanpun, karena ada yang merekam ya, ada yang merekam. Yang menonton tayangan ini sampai kapanpun mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat, ada perubahan dalam hidupnya. Boleh saya survei dulu? Yang sudah menikah coba angkat tangan. Sudah, saya nggak ngomong status janda ya, sudah menikah. Oke. Yang sekarang sudah tidak punya suami angkat tangan. Oke. Yang belum menikah angkat tangan. Oke. Yang sudah punya anak coba angkat tangan. Oke. Yang tidak punya orang tua angkat tangan. Nggak punya orang tua. Jadi lahir seperti Nabi Adam gitu. Saya nggak ngomong orang tuanya meninggal. Yang tidak punya orang tua angkat tangan. Nggak ada kan? Alhamdulillah, ini berarti semua bangsa manusia. Saya takut tiba-tiba ada makhluk lain yang menyusup ya, atau mungkin malaikat nyamar jadi manusia kan. Malaikat kan nggak ada juga, malaikat ada bapak ibunya ya. Malaikatnya kun fayakun gitu. Malaikat tuh diantaranya tercipta dari dzikir. Malaikat diciptakan dari ayat-ayat Al-Quran, dari huruf-hurufnya diciptakan malah malaikat. Oke, sekarang saya udah ngerti kira-kira yang bersama saya ini siapa. Jadi saya bisa ngomong. Boleh nanya? Kenapa ke Hong Kong? Kenapa ke Hong Kong? Coba saya tanya satu-satu ya. Mewakili aja, mewakili. Mbak sebelah sini, depan sendiri. Kenapa ke Hong Kong? Singkat, padat, yang muncul dari hati tanpa mikir. Kenapa ke Hong Kong? Cari pendapatan yang lebih. Oke. Kenapa ke Hong Kong? Mencari rezeki untuk merubah nasib. Kenapa ke Hong Kong? Mencari rezeki untuk keluarga. Kenapa ke Hong Kong? Mencari nafkah untuk keluarga. Kenapa ke Hong Kong? Yang bersandar itu? Ya. Merubah ekonomi keluarga. Kenapa ke Hong Kong? Tuh yang duduk pink. Merubah nasib. Kenapa ke Hong Kong, Bu? Sesepuh, panitia, dewan juri, MC, ya. Kenapa ke Hong Kong? Rubah kehidupan keluarga. Oke, yang duduk di belakang sendiri yang pakai kudung, yang tangannya sedekap, ya. Kenapa ke Hong Kong? Patah hati. Itu jawaban paling lain ya, jawaban paling lain. Patah hati. Kalau enggak begini jenengan kan mungkin mikirnya cuma satu. Oh, ke Hong Kong karena cari duit. Ternyata nggak cari duit tuh.
Karena udah males di Indonesia ketemu yang menyakiti hati, betul? Betul. Jadi di Hong Kong supaya nanti ketemu yang tidak menyakiti hati gitu ya, seperti Habib Novel ya, dan yang lain-lain di sini. Ada gambaran nih, ada gambaran. Tapi rata-rata semua ke Hong Kong pengen dapat rezeki yang lebih banyak, betul kan? Betul. Seandainya bisa dapat rezeki yang banyak tanpa ke Hong Kong, mau nggak? Mau banget. Atau di Hong Kong nanti dapat rezeki yang jauh lebih banyak, mau nggak? Mau. Pasang niat dulu boleh? Boleh pasang niat. Ya Allah, jangan biarkan saya berlama-lama di negeri ini. Ya, pasang niat ya. Ya Allah, jangan biarkan saya berlama-lama di negeri ini. Ya, beri saya rezeki berlimpah tanpa susah payah dan di negeri sendiri. Pasang niat. Itu dijadikan nih niat. Pasti terwujud. Tidak ada kata-kata apa namanya jika dikehendaki Allah itu bukan. Ini bukan urusan insya Allah ini. Semuanya insya Allah. Innamal a'malu binniyat. Kalau udah jadi cita-cita, ya Allah, saya tidak akan berlama-lama di sini. Beri saya rezeki yang jauh lebih besar dan di negeri sendiri tanpa susah payah dan barokah. Pasang niat itu, kemudian tinggal angkat tangan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku pasti akan engkau mintalah kalian kepadaku pasti akan aku beri, aku kabulkan, aku wujudkan, aku jawab permohonan kalian. Kaitannya apa dengan hadis tadi? Kaitannya apa dengan hadis tadi? Salah satu cara agar rezeki kita itu barokah, rezeki kita itu jadi berlimpah adalah dengan membaginya kepada yang lain. Membaginya pada yang lain. Saya udah buktikan dalam kehidupan saya dari kecil sampai hari ini dengan membagi untuk yang lain. Membagi kepada yang lain, contoh ilmu, tenaga, pikiran, apapun yang Allah berikan kepada kita, keahlian, kepandaian, senyum, sekedar senyum, itu bisa merubah hidup orang lain. Betul kan? Jadi misal Anda duduk sama seseorang, kemudian orang itu tampak murung, Anda punya wajah yang teduh, jangan mentertawakan, lain loh ya. Waduh, orang lagi sulit, oh tambah langsung, itu namanya bukan senyum tapi mentertawakan. Senyum itu wajah yang teduh, yang dari hati muncul apa namanya, ya itu inner beauty, senyum dari dalam, sehingga memancar ke wajah yang melihat hatinya jadi tenang. Tidak semua orang punya seperti itu. Orang itu lebih suka menampilkan dari dalam yang gak enak. Biar ngerti dia, saya lagi suntuk, biar ngerti saya lagi sumpah, biar ngerti saya lagi jengkel, biar ngerti saya, dan seterusnya. Jarang orang yang mau membagi rasa bahagia dalam hatinya. Mesti batin, Beb, saya nggak pernah bahagia kok. Saya nggak punya kebahagiaan kok. Nggak mungkin orang nggak punya kebahagiaan. Boleh saya buktikan? Boleh. Siapa hari ini yang sakit kakinya dari pagi sampai siang, angkat tangan. Dari pagi sampai siang. Nggak ada. Siapa yang dari pagi sampai siang ini sakit giginya, angkat tangan. Sakit gigi, Anissa itu. Siapa yang mulai dari pagi tadi sampai sekarang ini tidak punya uang sepeser pun, angkat tangan. Loh, kalau di bank ada, maksudnya tidak punya uang, baik di account kita maupun di dompet kita dan lain sebagainya. Betul-betul nggak punya uang. Siapa yang sampai siang ini punya hutang banyak, angkat tangan. Oke, sengaja saya naik begini. Aneh kan ya? Kita ini hutang ya punya, betul kan? Hutang punya, kemudian kaki ya sehat, badan ya sehat. Kita bisa kumpul, bisa tertawa, bisa senyum-senyum, bisa senyum. Kenapa kita lebih sering menampilkan yang gak enak, padahal gak enak itu cuma dikit. Betul nggak? Contoh ya, kasus TKW dikhianati suami. Lah iya, itu kasus banyak kan? Banyak. Tapi cuman apa? Cuman dikhianati suami, cuman dikhianati
suami. Kenapa jadi 24 jam kiamat? Kenapa 24 jam ya? Kiamat. Cuman dikhianati. Masih banyak pria di luar sana yang ingin menikah dengan Anda lagi. Betul ya?